Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dalam Islam atau penetapan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun pendahuluan dari materi ini yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi menunjukkan urgensi dan relevansinya dalam konteks pembangunan. Prinsip keadilan sosial menjadi pilar utama di mana kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil di tengah masyarakat. Kemurnian dan keberkahan ekonomi tercermin melalui upaya menghindari praktik riba dan hal-hal yang diharamkan, membentuk fondasi ekonomi yang bersih dan berkah. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus strategis dengan mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau UKM. Keberlanjutan ekonomi mengembangkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya, menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Etika bisnis yang diterapkan melalui prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan membentuk lingkungan bisnis yang etis, membangun kepercayaan dan integritas dalam setiap transaksi, menciptakan tujuan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan penguatan identitas kultural menjadi landasan bagi keberhasilan kebijakan ekonomi. Selain itu, dalam menghadapi tantangan global dan lokal, ekonomi yang membangun ketahanan dan resilience menjadi aspek penting. Pengolahan risiko yang bijaksana dalam kebijakan ekonomi memberikan fondasi untuk menghadapi krisis dan menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi bukan hanya menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dalam era globalisasi, kebutuhan akan ekonomi yang berkelanjutan kian mendesak. Ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dinamika global, sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi kunci utama. Model pertumbuhan ini menyeimbangkan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pengolahan sumber daya alam yang bijaksana juga memainkan peran penting, mengingat tantangan global yang seperti perubahan iklim memerlukan respon bersama. Keberlanjutan ekonomi bukan hanya reputasi positif dan hubungan diplomatik yang kuat, tetapi juga kontribusi nyata terhadap solusi tantangan global, menjadikan suatu keharusan untuk mencapai ekonomi yang kuat, adil, dan berdaya tahan. Adapun tujuan menetapkan kebijakan ekonomi berkelanjutan adalah untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kebijakan ini. Atau dalam kebijakan ini, tujuan tersebut juga mencakup pencapaian keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan ekonomi juga melibatkan perlindungan terhadap lingkungan dan pengolahan sumber daya alam yang bijaksana. Dengan demikian, tujuan utama adalah menciptakan model ekonomi yang tidak hanya efisien dan adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, sebagai memberikan manfaat bagi generasi yang akan mendatang. Adapun isi-isi dari materi ini, yang pertama yaitu keberlanjutan ekonomi. Prinsip keberlanjutan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam menekankan pentingnya pengolahan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi secara bijaksana. Hal ini mencakup aspek lingkungan ekonomi dan sosial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga tidak merugikan generasi mendatang.
Konsep ini melibatkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam dan pemahaman bahwa sumber daya alam merupakan anugerah yang harus dijaga dan dicermati. Yang kedua yaitu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata dan kesejahteraan peluang dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Keadilan sosial ekonomi, dalam ekonomi Islam juga melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lemah seperti kaum miskin dan kaum duafa untuk mencapai keseimbangan sosial yang adil. Yang ketiga yaitu larangan riba dan spekulasi. Prinsip larangan riba dan spekulasi merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam. Riba atau praktik bunga dilarang karena dianggap merugikan dan tidak adil. Begitu juga dengan spekulasi yang dapat menciptakan kestabilan ekonomi. Prinsip ini mendorong praktik ekonomi yang lebih stabil dan etis dengan mengedepankan transaksi yang bersih dan adil melalui larangan riba dan spekulasi. Ekonomi Islam berusaha menciptakan lingkungan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Adapun strategi pertumbuhan ekonomi, yang pertama yaitu investasi dalam sektor produktif. Strategi investasi dalam sektor produktif dalam konteks ekonomi adalah upaya untuk mengarahkan dana ke sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan jangka panjang. Fokus pada sektor produksi seperti industri, teknologi, dan infrastruktur. Membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi yang cerdas dan terarah dapat memperkuat fondasi ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang. Yang kedua yaitu memberikan pemberdayaan utama kepada umat dan mengetas kemiskinan. Strategi pemberdayaan umat dan pengetas kemiskinan mencakup kebijakan yang berfokus pada meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Ini melibatkan program-program pendidikan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan, dan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi mikro seperti usaha kecil dan menengah. Dengan memperdayakan masyarakat secara ekonomi, strategi ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga menciptakan dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu konservasi lingkungan. Strategi konservasi lingkungan adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam serta ekosistem. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, fokus pada konservasi lingkungan mencakup pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan teknologi dan praktik berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, strategi ini mendukung pencapaian pertumbuhan yang berlanjut dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu pendidikan atau keterlibatan masyarakat atau partisipasi. Yang pertama, pendidikan ekonomi Islam. Pendidikan ekonomi Islam ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui program pendidikan. Masyarakat dapat memahami nilai-nilai yang mendasari kebijakan ekonomi Islam sehingga dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pendidikan ekonomi Islam juga mempersiapkan generasi untuk mengambil peran dan dalam ekonomi berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Strategi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui dialog, forum, dan mekanisme
lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga menjadi subjek yang terlibat dalam membentuk arah pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu fokus transparansi dan akuntabilitas. Fokus pada transparansi dan akuntabilitas adalah langkah-langkah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait dengan memperkuat kepercayaan masyarakat. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas juga mendorong partisipasi yang lebih aktif karena masyarakat merasa terlibat dan memiliki keyakinan bahwa kebijakan yang diambil adalah bentuk kepentingan bersama. Adapun selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur ekonomi. Yang pertama yaitu sistem keuangan syariah. Penguatan infrastruktur ekonomi melibatkan pengembangan sistem keuangan syariah sebagai landasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem keuangan ini tidak hanya memberikan alternatif yang sesuai dengan etika Islam, tetapi juga memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu fasilitas usaha kecil dan menengah atau UKM. Penguatan infrastruktur ekonomi juga mencakup fasilitas bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Inisiatif ini melibatkan penyediaan dukungan keuangan, pelatihan, dan akses pasar untuk meningkatkan peran UKM dalam ekonomi. Dengan demikian, UKM dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu inovasi dan teknologi sesuai dengan etika Islam. Penguatan infrastruktur ekonomi juga memasukkan inovasi teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai etika Islam. Penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial Islam dapat meningkatkan efisiensi ketika ekonomi tanpa mengorbankan etika. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan. Yang pertama, indikator pertumbuhan ekonomi. Bagian evaluasi dan pemantauan mencakup penetapan indikator pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberlanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat. Indikator ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang kedua yaitu mengukur kesejahteraan masyarakat. Pemantauan juga melibatkan pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada tingkat keadilan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umum. Pengukuran ini membantu nilai dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu adaptasi kebijakan sesuai kondisi ekonomi. Strategi ini mencakup adaptasi kebijakan sesuai dengan dinamika ekonomi yang berubah. Fleksibilitas dan dalam merespon perubahan ekonomi membantu pemerintah mengoptimalkan kebijakan guna menjaga keberlanjutan dan stabilitas. Itulah materi-materi tentang keberlanjutan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama yaitu rekapitulasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam kesimpulan terdapat rekapitulasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang di landasan kebijakan. Ini mencakup nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam konteks pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu pentingnya implementasi kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menegaskan pentingnya implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi yang tepat mendukung tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Itulah materi yang saya jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dalam Islam. Sekian, apabila ada salah kata atau salah yang saya paparkan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.